Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Andriawan dari kelas 7C Pendidikan Informatika. Kali ini saya akan menyajikan tentang preprocessing dalam tahapan data mining. Preprocessing adalah upaya untuk mengolah data mentah sehingga nantinya menghasilkan sebuah data yang siap diolah pada tahapan pengolahan data utama. Preprocessing meliputi reduksi data, klasifikasi data, dan cara-cara lain yang bisa ditempuh guna menghasilkan data yang diinginkan. Di sini menggunakan aplikasi RapidMiner 7.1. Yang pertama, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini untuk mengimpor data, kita klik Add Data, lalu cari ke direktori di komputer tentang data yang kita miliki. Di sini saya sudah memiliki data yang bersumber dari sebuah penelitian tentang kualitas anggur putih. Nah, bisa dilihat di sini beberapa hal yang mempengaruhi tentang kualitas anggur seperti keasaman, lalu tingkat sulfur, tingkat massa jenis, pH, sulfat, persentase alkohol, dan lain-lain, sehingga menghasilkan kualitas anggur yang beragam. Nah, untuk mengolah data ini, pertama kita masuk ke file design, lalu kita drag and drop data yang kita miliki ke tabel proses. Nah, di sini kita menghubungkan antara data kita dengan keluaran sehingga nantinya akan diperoleh informasi tentang data yang kita miliki. Kita klik play. Nah, berikut adalah informasi dari data yang saya miliki. Di sini data yang saya miliki berjumlah 4.898. Nah, data dengan informasi sebanyak ini tentunya akan sulit untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu, dalam sebuah penelitian umumnya dilakukan sebuah sampling atau pengambilan sampel dari kelompok data tertentu. Keseluruhan informasi ini dinamakan kelompok. Nah, guna memperingkas proses penelitian, maka diambil sampel atau sebagian kecil informasi yang berasal dari kelompok data tersebut. Di sini kita cari sampel. Nah, kita drag and drop ke file proses. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu antara data yang kita miliki dengan parameter sampel. Nah, dari sampel kita hubungkan ke keluaran atau output. Nah, di sini sampel saya ingin menggunakan sebagian saja. Sini kita cari relatif. Nah, sampel rasio ini nantinya akan menjadi presentasi dari total sampel yang akan kita gunakan. Di sini 0,1 artinya 1/10. Nah, dimana jika di sini terdapat 4.800 sekian data, maka jika kita ambil 0,1 sampel, nantinya data tersebut akan diambil secara acak menjadi sekitar 480 data. Sekarang kita coba play. Nah, berikut terdapat 489 data yang merupakan 1/10 dari total keseluruhan data 4.800. Nah, sampel data ini merupakan informasi acak
acak yang diambil dari kelompok data tersebut yang tujuannya adalah memperingkas proses penelitian. Nah, preprocessing data ini memiliki proses lain yang juga ingin menghasilkan output data. Contohnya adalah mengganti atribut yang hilang. Di sini kita menggunakan parameter replace missing value. Nah, kegunaan dari replace missing value ini adalah apabila dari keseluruhan data kita ini terdapat nilai yang tidak teridentifikasi atau tidak terisi, maka kita bisa menggantinya dengan nilai tertentu. Langsung saja kita potong dulu. Kita sambungkan hasil dari sampling data yang sebelumnya kita hubungkan ke luaran. Nah, sekarang di replace missing value ini kita klik single untuk menyeleksi atribut tertentu. Nah, di sini berikut merupakan kolom-kolom atau atribut-atribut yang terdapat dalam data saya. Di sini coba kita fokus pada atribut alkohol. Nah, jadi kita akan coba fokus pada atribut berikut. Jadi semua informasi yang terdapat dalam kolom alkohol nantinya akan dicek oleh aplikasi. Kita ganti menjadi value tertentu. Nah, di sini replenishment value fungsinya adalah apabila terdapat data yang tidak teridentifikasi atau kosong, nantinya akan diganti dengan nilai tersebut. Di sini coba kita ganti dengan 67. Lalu kita run atau play. Nah, di sini pada kolom alkohol tidak ada yang berubah, atau karena nilainya di sini kita masukkan 67, harusnya di sini ada yang terisi 67. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena dalam data yang kita miliki, data tersebut kesemua nilainya bisa diidentifikasi atau terisi nilai. Hal itu menyebabkan tidak ada data yang berubah, karena tidak ada data yang missing. Nah, proses preprocessing yang lainnya adalah menyeleksi atribut tertentu. Di sini kita menggunakan parameter select attribute. Kita masukkan ke field process. Lalu kita hubungkan dengan hasil proses sebelumnya. Kita sambungkan ke luaran. Nah, sini kita klik ke parameter select attribute. Nah, di sini atribut filter type ini berfungsi untuk semua atribut. Kita akan fokus pada beberapa atribut tertentu. Kita pilih menu subset. Nah, di sini di select attribute, kita akan fokus menyeleksi pada beberapa atribut yang nantinya akan ditampilkan. Hal ini berguna apabila data yang kita memiliki terlalu banyak atribut dan kita ingin fokus pada pemrosesan atau penelitian pada beberapa atribut tertentu.
Di sini terdapat beberapa atribut yang saya miliki dalam data saya seperti alkohol, klorida, asam sitrik, massa jenis, dan lain-lain. Di sini kita akan coba fokus pada 3 atribut saja. Yang pertama, di sini saya memilih alkohol, lalu tingkat pH, lalu kita langsung ke kualitas. Nah, jika kita sudah memilih ketiga atribut ini, nantinya aplikasi akan menampilkan informasi dari ketiga atribut ini saja. Kita klik apply, lalu klik run atau play. Nah, saya dilihat di sini apabila kita ingin melihat informasi dari data kita yang awal atau yang belum tersentuh, nah, berikut terdapat banyak sekali atribut dan ini masih berjumlah 4.800 lebih. Nah, hasil running atau data yang sudah kita proses bisa kita lihat pada example set. Nah, di sini terseleksi dari sekian banyak atribut yang kita miliki, hanya muncul atribut tertentu yang kita tampilkan. Tadi ada alkohol, lalu tingkat pH, lalu kualitas. Nah, tahap yang terakhir dari pre-processing data adalah normalisasi atau mengubah data menjadi normal. Atau bisa diumpamakan di sini terdapat sekali banyak data yang tidak normal dalam sebuah penelitian, maka perlu dilakukan sebuah normalisasi agar data tersebut bisa digunakan dalam proses selanjutnya. Sini kita klik parameter normalisasi. Kita hubungkan dengan hasil hitungan parameter sebelumnya. Klik ke luaran. Nah, di normalize ini kita hanya tinggal menyeleksi seluruh atribut untuk menu all, lalu single untuk atribut tertentu. Nah, sini kita coba untuk all semua. Artinya di sini keseluruhan hasil data ini akan dinormalisasi sehingga nantinya akan berubah nilainya. Lalu klik run atau play. Nah, berikut merupakan hasil normalisasi dari data yang kita miliki. Apabila kita di sini ingin fokus menormalisasi pada satu atribut tertentu, kita pilih single, lalu pilih atribut yang ingin kita normalisasi nilainya. Karena di sini saya sudah menyeleksi jadi atribut menjadi hanya 3 atribut yang muncul, maka hal ini berkelanjutan ke parameter selanjutnya, di mana yang muncul hanya 3 atribut. Nah, di sini kita coba pada atribut kualitas. Kita klik run. Nah, di sini atribut kualitas akan berubah nilainya atau ternormalisasi dari nilai sebelumnya. Nah, tujuan dari pre-processing dalam data mining ini adalah mengolah data sehingga nantinya akan bisa disajikan dalam pemrosesan data yang utama dengan melalui beberapa cara seperti reduksi data, klasifikasi, normalisasi, atau penampilan beberapa atribut data tertentu saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.